Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang sunnah-sunnah wudhu. Jadi kita bacakan dari kitab Matan Ghayah At-Taqrib, ringkasan dari fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Perjamaah yang dirahmati Allah, baik, kita bacakan. Wa sunanuhu asyaratul asya. Sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Jadi sunnah itu maksudnya, atau sunat itu maksudnya, apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan maka tidaklah membatalkan wudhu. Jadi wudhu ini adalah suatu jalan agar sholat itu menjadi sah. Jadi kita ketika akan melaksanakan ibadah sholat, maka mau tidak mau kita harus berwudhu. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini adalah sunnah-sunnah berwudhu. Ada 10 perkara. Baik, akan kita bacakan. Yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu artinya membaca basmalah ketika kita akan memulai berwudhu. Maka yang pertama kita lakukan adalah membaca basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Itu sudah cukup. Tetapi untuk lengkapnya dan sempurna, maka bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak wajib. Yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Jadi pada saat kita akan berwudu, misalnya kita tidak menggunakan keran. Jadi kita masukkan, kita basuh dulu tangan kita, yaitu pergelangan tangan kita, telapak tangan kita, sebelum kita memasukkan ke dalam bejana yang terisi air itu. Sebelum kita memulai untuk berwudu. Jadi membasuh kedua telapak tangan tersebut sebelum memasukkan ke dalam bejana, maka hukumnya itu adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidaklah membatalkan wudhu atau tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah wal matmadah. Matmadah itu maksudnya berkumur. Jadi berkumur itu hukumnya adalah sunnah. Misalnya memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kita keluarkan. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang lanjutnya adalah wal istinsyaq. Istinsyaq ini menghirup air melalui hidung. Menghisap air melalui hidung. Kemudian kita keluarkan lagi dari hidung. Jadi hukumnya adalah sunnah. Berkumur dan
memasukkan air atau menghirup air lewat hidung. Istinsyak. Kemudian yang keempat, wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap dua telinga luar dan dalam dengan menggunakan air yang baru, Jadi ketika kita mengusap telinga kita, maka dengan air yang baru. Apabila ke kanan, kemudian ke kiri, maka dengan air yang baru. Ada juga kadang-kadang yang langsung dari hadis Rasulullah pun demikian. Dari kepala misalnya, dari kepala dulu. Kemudian diberikannya, setelah itu langsung ke telinga. Nah, ini hukumnya adalah boleh. Nah, tetapi di sini tidak disunahkan. Tidak mendapat sunnah maksudnya. Tidak mendapat sunnah dari menigakalikan. Tidak mendapat sunnah dari yang mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i itu kepala dengan telinga itu dengan air yang terpisah, dengan air yang baru. Nah, telinga kanan dan telinga kiri pun dengan air yang baru. Itu hukumnya sunnah menurut dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian lanjutnya, wa tahlilul lihyatil kassah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, jadi menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini hukumnya adalah sunnah. Apa perbedaan jenggot yang tebal dan yang tipis? Kalau yang tipis walaupun panjang tapi tipis. Panjang tapi tipis. Tebal walaupun tidak panjang, tidak terlalu panjang. Jadi kalau yang tebal itu, apabila kita memandang jenggotnya itu, maka di sininya tidak kelihatan. Jadi terhalang oleh jenggotnya. Nah, tapi kalau yang tipis, walaupun panjang, jadi masih tampak di belakang-belakang ini. Masih tampak di sini. Nah, ini perbedaan yang tipis dan yang tebal. Ini menyela-nyela jenggot yang panjang. Ini termasuk hukumnya sunnah. Kemudian wa tahlilu asabi'il yadaini warijlain. Jadi menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Jadi menyela-nyela. Misalnya tangan. Nah, kita selai. Nah, kedua tangan ini. Nah, jari-jari kedua tangan. Demikian juga kaki. Nah, kaki kita ginikan. Ini hukumnya adalah sunnah. Apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidaklah membatalkan wudhu. Kemudian lanjutannya, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi kalau kita berwudhu, itu hukumnya sunnah yang kanan dulu.
setelah itu baru yang kiri. Misalnya di telinga, ya kiri dulu. Yang kanan dulu maksudnya. Yang kanan dulu. Nah, setelah itu yang kiri. Nah. Tetapi kalau kita langsung, itu kita tidak mendapatkan sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Karena kita serempak antara kanan dengan yang kiri. Berarti kita tidak mendapatkan sunnah mendahulukan kanan dari yang kiri. Kemudian lanjutnya, wattaharatu salasan salasa. Bersuci itu 3 kali 3 kali. Jadi 3 kali dalam bersuci itu hukumnya adalah sunnah. Nah, misalnya telinga kanan dulu 3 kali. Jadi meniga-kalikan itu hukumnya sunnah. Kalau 1 kali itu tercukupi. Artinya hanya tercukupi kewajiban. Wajib 1 kali. Tapi kalau 3 kali hukumnya adalah sunnah. Kalau kita 3 kali, 1 kali itu wajib, 3 kali adalah sunnah. Kalau kita langsung 3 kali, berarti wajib dan sunnah terpenuhi. Nah, oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan dalam berwudu untuk 3 kali, setiap tempat-tempat wudu, maka hendaklah sampai 3 kali. Kalau 4 kali, hukumnya adalah makruh. 4 kali hukumnya adalah makruh. Nah, jadi 3 kali hukumnya adalah sunnah. Nah. Kemudian yang terakhir, wal muwalah, bersambung antara wudhu pertama, kedua, ketiga gerakannya itu wal muwalah, dan bersambung. Tidak bertenggang waktu yang cukup lama. Misalnya dari muka langsung kepada tangan, langsung kepala, langsung telinga, langsung kaki dan sebagainya. Jadi ini sunnah-sunnah dalam berwudu. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.